Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat pagi sahabat tani. Kita jumpa kembali pada hari Rabu pada tanggal 26 Saban 1446 Hijriah bertepatan dengan 26 Februari atau 27 Februari tahun 2025. Sahabat tani, di depan kita ini adalah duri hitam atau durian uci yang sudah berumur 32 bulan ya. Lagi 4 bulan, Juni ini berumur 3 tahun. Kita ceritakan ini dulu. 1,5 tahun yang lalu telah mengalami stuck ya. Jadi selama 8 bulan dia stuck, dari umur 9 bulan tanam sampai dengan umur usia tanam 1 tahun 5 bulan ya. Selama 8 bulan stuck itu sahabat tani, stuck sama sekali, tidak ada terubus selama 8 bulan. Kita waktu itu mencari tahu apa sebab dan sebagainya, karena setelah kita pelajari beberapa referensi, ternyata sahabat tani pada waktu itu selama 8 bulan itu dia kekurangan kalium sahabat tani. Nah, sekarang coba kita bandingkan setelah kita aplikasi ya kalium secara berkala, maka dia punya pertumbuhan sangat-sangat fantastis sahabat tani. Dalam 1,5 tahun berubah total ya. Coba kita lihat ini. Batang produksinya yang sebelah sini ini besar sekali. Dulu coba sudah penonton pernah tonton judul daripada video kami dulu waktu kami mengangkat ini sedang sakit ya. Judulnya kekurangan apakah pohon durian ini sehingga daunnya begini. Nah, itu judul video kami itu. Daunnya itu ciri-cirinya sahabat tani ya. Nah, di pinggir anunya ini, daunnya ini keliling ya. Di pinggir daunnya ini keliling. Ini berwarna kuning tipis ya. Kuning tipis, terus warna daunnya itu kumal ya. Tidak ada cerah-cerahnya daunnya itu. Di sini pinggir-pinggirnya ini kuning keliling ya. Itu tanda-tanda kurangan kalium sahabat tani. Jadi peran kalium ini sangat bermanfaat atau sentral sekali dalam pembesaran atau pertumbuhan pohon durian kita. Karena apa sahabat tani? Karena peran strategis kalium ini sangat penting dalam pertumbuhan itu. Karena pertama, kalium ini berperan di dalam pembukaan dan penutupan stomata daun ya. Jadi pantesan dia tidak bisa berkembang atau stuck pada saat itu, karena stomata daunnya ini tertutup sahabat tani. Jadi dia tidak bisa menangkap fotosintesis. Dia tidak bisa berfotosintesis sahabat tani. Karena peran stomata daunnya tidak terbuka. Jadi dia tidak bisa menangkap karbon dioksida di udara sebagai bahan daripada fotosintesis itu. Nah, kedua peran daripada kalium ini adalah mengantarkan hasil-hasil fotosintesis yang berupa glukosa ini ke seluruh jaringan tanaman. Jadi sangat strategis sekali fungsi kalium ini dalam tumbuh kembangnya durian kita sahabat tani ya. Nah, coba kita lihat. Kalau kuning seperti ini, nah kuning seperti ini kuning normal ini, kuning daun tua ya. Ini wajar kuning kayak begini. Tapi kalau kuningnya itu di pinggir ini ya, di pinggir terus keliling kuning tipis, itu namanya kekurangan kalium sahabat tani. Jadi kita harus perhatikan terutama di masa vegetatif sahabat tani terhadap perkembangan durian kita.
Makanya kita perlu memberikan pupuk seimbang ya. Yang 16-16 atau 15-15 NPK-nya. Jadi ada unsur kalium di sana. Terus kedua, kita perhatikan media tanah kita. Walaupun kita sudah berikan secara berkala ke NPK ya, tetapi tanah kita tidak bagus dalam menyerap nutrisi kalium ini, maka dia akan terikat dalam partikel tanah. Sehingga treatment kita pertama pada waktu itu setelah 8 bulan stuck itu adalah kita memberikan mikorrhiza, sahabat tani ya. Jadi mikorrhiza ini dapat melepas ikatan kalium itu ya, dan ikatan fosfor yang ada di dalam tanah ini dirubah menjadi ion-ion sehingga dapat diserap kembali oleh akar. Sehingga perlahan demi perlahan, sebulan 2 bulan, maka kelihatan turbus mulai muncul pada saat itu. Dari bulan Maret tidak muncul sampai bulan Oktober, sahabat tani. Jadi selama 8 bulan ya. Bulan November kelihatan sudah kita punya turbus setelah kita aplikasi mikorrhiza ya di media dengan cara menghapus mikorrhiza ini ke akar-akar pohon ya. Kita hapus mikorrhiza ini ke akar-akar pohon sehingga bereaksi sebulan 2 bulan, partikel kalium yang terikat dalam tanah ini dapat dilepas sehingga diubah menjadi ion-ion kalium oleh mikorrhiza ini sehingga dapat diserap kembali oleh akar, sehingga pengaruh kalium terhadap sembuhnya durian kita dari stuck ini adalah sangat besar sekali. Disinilah perannya unsur mikorrhiza itu di dalam melarutkan partikel kalium yang terikat dalam partikel tanah diubah menjadi ion-ion kalium sehingga dapat diserap kembali oleh akar. Dan dengan penyerapan kalium oleh akar ini perlahan demi perlahan turbus kita mulai muncul. Sehingga pada bulan November Desember sudah mulai berkembang, tumbuh sampai kelihatan seperti sekarang ini. Jadi kita jangan abaikan, saudara petani ya. Unsur kalium ini sangat berperan di dalam pertumbuhan dan perkembangan daripada pohon durian kita. Untunglah ini uci ya, jadi sangat bandel ya di dalam menghadapi kekurangan unsur hara ini, sehingga kekurangan kalium ini sangat berpengaruh terhadap seperti tadi pembukaan stomata dan penutupan stomata daun, karena dia berperan di dalam menangkap karbon dioksida di udara sebagai bahan untuk fotosintesis, untuk memasak makanan yang hasilnya berupa karbon dioksida yang akan dikirim oleh ion-ion kalium ini ke seluruh jaringan tanaman. Karena apa, saudara petani? Kalau kekurangan kalium, maka daun kita ini seperti orang bego, saudara petani ya. Jadi stomata daunnya yang di bawah daun ini akan tertutup, tidak bisa juga terbuka, bego jadinya. Kalau kita analogikan manusia itu kekurangan kalium, stomata tidak terbuka, maka akan mengakibatkan fotosintesis tidak berjalan. Kalau fotosintesis tidak berjalan, maka pemasakan makanan tidak akan terlaksana. Karena terbukanya unsur stomata inilah yang menyebabkan stomata daun dapat mengangkat karbohidrat sebagai bahan dalam proses fotosintesis. Nanti masalah fotosintesis kita akan angkat seri tersendiri, saudara petani. Oleh karena itu kita perhatikan durian kita jangan sampai kekurangan kalium. Ingat tanda-tanda kekurangan kalium ya, saudara petani.
di pinggir daunnya ini kuning tipis ya, melingkar terus sampai ini semuanya ini, maka pohon kita akan stuck, tidak akan terubus-terubus. Jadi cara mengatasinya adalah dengan cara aplikasi mikorrhiza di sekitar akar ya. Kita rapus akar-akarnya dengan mikorrhiza ini, maka sebulan 2 bulan akan langsung berubah ya. Karena mikorrhiza ini dapat melepas ikatan partikel kalium dalam tanah sehingga dirubah menjadi ion-ion kalium dan bisa diserap kembali oleh akar. Jadi demikianlah sharing kita pagi ini sahabat tani. Semoga apa yang sedikit ini bermanfaat. Bagi yang terinspirasi tolong like and subscribe. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.